Insya Allah. Nah, sebelum kita mulai bersama Ustadz, ya, kita sambil menunggu juga teman-teman yang masih di perjalanan. Ya, yuk kita sama-sama buka tamak ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah arsalahu bil huda wa dinil haq asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Yang saya hormati Bunda Hesti tentunya sebagai pembina atau ketua Bunda Tama juga, bunda-bunda Tama semua yang alhamdulillah mudah-mudahan selalu diberikan keberkahan, selalu diberikan kesehatan, mama-mama juga yang telah mengantarkan Ananda Tama untuk selalu istiqomah, untuk selalu mengikuti acara Tama di Masjid Raya Al-Ittihad. Mudah-mudahan dengan teman-teman kita berada di sini, dengan datangnya teman-teman kita ke sini membawa keberkahan untuk kita semua. Sebelumnya marilah kita membacakan surat Al-Fatihah bersama-sama. Al-Hadiniyah wa qulinatin sholiwa ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Nah, sebelumnya kita mau membacakan sholawat dulu ya teman-teman. Iya, masih hafal nggak ya sholawatnya? Oke deh, kita sama-sama membaca sholawat. Yuk sama-sama teman-teman sambil dihafal kembali ya. Ya, ayo bunda-bunda semuanya kita mau membaca sholawat. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Sholli ya Rabbi wa sallim ala ruh nabina wa ala kulli muhtaram min ahlil Madinah. Sama. Sholli ya Rabbi wa sallim ala ruh nabina wa ala kulli muhtaram min ahlil Madinah. Wah, kayaknya sudah lupa nih. Oh ya, Satu-satu iya. aja ya, satu bait ya. Yuk coba ikutin Bunda Hesti ya. Sama ya. Sholli ya Rabbi wa sallim. 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 Sholli ya Rabbi
Rabbi wa sallim ala ruh nabina ala nabina. Dari awal. Sholli ya Rabbi wa sallim ala ruh nabina. Salim ala ruh nabina wa ala kulli muhtaram wa ala kulli muhtaram wa ala kulli muhtaram min ahlil Madinah. Oke, sudah hafal? Yuk kita coba lagi. Rabbi Sholli ya Rabbi wa sallim ala ruh nabina wa ala kulli muhtaram min ahlil Madinah. Ulangi lagi. Sholli ya Rabbi wa sallim ala ruh nabina wa ala kulli muhtaram min ahlil nabina. Ayo lagi suaranya. Sholli ya Rabbi wa sallim ala ruh nabina Wa ala kulli muhtaram min ahlil Madinah. Dan sudah mulai hafal nih sepertinya. Ayo lagi semangat teman-teman. Sholli ya Rabbi wa sallim ala ruh nabina wa ala kulli muhtaram min ahlil Madinah. Ayo siapa yang mau Ya, yang bisa di depan memimpin boleh. Ya, Bunda Hesti mau kasih hadiah nih teman-teman yang sudah hafal salawat yang barusan. Yang perempuan ada? Ayo yang mau hadiah nih, pagi-pagi sudah dikasih hadiah. Iya, selain hadiahnya dari Allah Subhanahu wa taala, Bunda Tama juga menyediakan hadiah teman-teman. Insya Allah ya, mudah-mudahan teman-teman mendapat ilmunya, mendapat berkahnya, juga mendapat hadiah insya Allah. Yuk kita sholawat lagi. Sholli Rob wasallim ala ruh nabina kulli muhtaram min ahlil nab. Oke, suaranya nih pada kemana? Padahal sudah hafal. Yuk 1, 2, 3. Sholli
Ya. Sholli ya Rabbi wa sallim ala ruh. Oke, ya sebentar ya. Sholli ya Rabbi wa sallim ala nabina wa kulli muhtaram min ahli Madinah. Namanya siapa? Riani, oke. Li wa sallim nabi wa sallim nabari ala wahabina Wa ala kulli muhtaram min ahlil Madinah. Ya, coba yang muslim, yang laki-laki nih, sepertinya pada hebat juga. Boleh ya? Ayo, siapa? Ya, ada yang masih belum ini, masih belum sempurna. Masih belum. Ya, ada yang siapa lagi? Yang mau? Yang sudah hafal? Oke, baik. Coba. Berdua atau sendiri? Ada udah sekolah belum? Sudah sekolah? Sudah? Oh, Masya Allah. Film Adeknya lupa lagi. Oke, yuk kita sama-sama ya. Ya, sebelum katoyibnya masuk nih, tadi sudah ada katoyibnya tapi sedang mempersiapkan dulu ya, teman-teman. Yuk kita sholawatan lagi. Yuk, sholli ya Rabbi wa yang laki-laki kita sholawat lagi sayang teman-teman, sambil duduknya tetap tertib ya. Yuk, sholli ya Rabbi wa sallim. Ya, mungkin sholawatnya teman-teman yang itu jarang dibaca ya. Yang sering teman-teman baca sholawat apa ya? Tibil kulub, busro. Oke, yuk kita coba sholawat busro. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alaihi. Allahumma sholli
Masya Allah, ternyata sholawat yang itu lebih heboh ya teman-teman. Berarti banyak banget sholawat yang suka teman-teman kumandangkan ya. Masya Allah, mudah-mudahan sholawat apapun itu kita mengagungkan siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oh iya teman-teman, Tama pekan ini apa temanya ya? Ada yang tahu? Anak hebat, anak taat, anak hebat, anak taat. Berarti kalau taat sudah tentu hebat. Anak hebat juga harus sudah taat. Taat kepada siapa teman-teman? Taat kepada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, terus juga menghormati siapa? Menghormati orang yang lebih tua, terutama mama papa, ayah ibu, mami papi, emak bapak. Nah, itu orang tua kita. Ya, mana ya katoyibnya ya? Ini sudah jam berapa? Oh, sebentar lagi. Teman-teman sudah pernah bertemu sama katoyib? Sudah. Nah, yang mengikuti taklim anak waktu bulan puasa, kita bersama katoyib ya? Iya, insya Allah kita hari ini bertemu kembali. Mudah-mudahan Tama selalu istiqomah di tiap bulannya. Teman-teman masih semangat mengikuti Tama? Masih, alhamdulillah. Ini teman-teman datangnya ada yang dari berbagai berbagai kota, berbagai provinsi, atau berbagai negara nih. Iya, berbagai tempat. Ada yang dari belakang legenda, ada yang dari depan legenda, ada yang dari sebelah sana, ada yang dari sebelah sana. Alhamdulillah. Mudah-mudahan niatnya teman-teman datang ke Al-Ittihad, ke Masjid Raya Al-Ittihad ini, Allah berikan keberkahan, Allah berikan kesehatan, juga ilmu yang bermanfaat. Oh iya teman-teman, sebentar lagi hari libur ya, libur panjang nih. Tentunya teman-teman ada yang naik kelas, ada yang melanjutkan sekolahnya dari SD ke SMP, dari SMP ke SMA. Ada di sini yang anak SMP? Ada nggak? Oh ada, Masya Allah. Terima kasih kakak. Masya Allah, ada yang SMP juga. Ada yang dari TK masuk ke SD ya. Ada yang dari TK mau masuk ke SD? Ada, alhamdulillah. Dari kelas 1 nanti naik kelas 2, dari kelas 2 naik ke kelas 3 dan selanjutnya. Masya Allah. Tapi teman-teman, walaupun hari ini hari libur, teman-teman mengisi waktu untuk mencari ilmu di majelis ilmu bersama Tama di Masjid Raya Al-Ittihad. Iya, alhamdulillah. Nah teman-teman, tadi datang ke Tama, teman-teman dipaksa sama mamah papa tidak? Tidak, alhamdulillah. Ada yang marah-marah dulu tidak? Tidak, karena anak Tama anak hebat, anak taat. Tentunya taat kepada perintah orang tua dan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah akan ridho kalau orang tuanya ridho. Alhamdulillah nih, ada yang hari libur teman-teman dibolehkan megang HP, main HP. Tapi teman-teman dengan adanya Tama, HP-nya ditinggal dulu ya. Oke. Nah, oh iya, coba duduknya yang tertib dulu. Nih sepertinya duduknya sudah enggak tertib lagi ya. Oke, mau segera dimulai enggak? Nanti kita panggil katoyibnya kalau sudah duduknya rapi. Karena kalau duduknya masih berantakan, nanti katoyibnya enggak mau masuk deh. Ya, ayo sayang, adik-adik yang masih kecil, yang masih belum sekolah. Ada yang masih belum sekolah? Ada? Masya Allah. Ini yang paling depan. Duduknya yang tertib dulu. Nih, yang perempuan sudah tertib, lihat. Yang perempuan sudah tertib belum?
Oke, kalau enggak kita berhitung ada berapa orang ya? Kira-kira ada berapa? Ada 100. Insya Allah ada 200-an ya. Teman-teman segini ada 200-an. Percaya enggak? Coba hitung sendiri. Coba hitung sendiri. Oh iya teman-teman, daripada teman-teman ngobrol-ngobrol sama temennya, mending sholawatan lagi aja. Gimana? Ya sholawatan lagi aja. Sholawat. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma Muhammadin iruna biha wa alimina wa tolabatana wa tolibatina min yaumina hadza ila yaumil akhirah. Oh iya teman-teman, nih coba pagi ini kita berdoa untuk orang tua kita ya. Karena mungkin ada yang lupa tadi habis sholat tidak mendoakan. Ada yang mendoakan tiap habis sholat? Masya Allah, harus ya. Jangan lupa untuk selalu mendoakan orang tua kita, baik yang masih ada ataupun yang sudah tiada. Yuk, karena orang tua kita itu sangat berarti ya. Iya, yuk kita doakan dulu orang tua. Yuk, doa untuk kedua orang tua. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ghafirli wali warham kama ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih teman-teman. Nah, sepertinya Kak Thoyib sudah ada nih. Kita mau bersama Kak Thoyib. Coba temanya Tama hari ini adalah anak hebat, anak taat. Baik teman-teman, duduk yang tertib. Kita panggilkan Kak Thoyib. Assalamualaikum Kak Thoyib. Iya, dipersilakan karena teman-teman sudah tidak sabar menunggu dari tadi. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Boleh kita mulai? Bismillahirrahmanirrahim. Belajar dari Ibrahim. Pernah dengar lagu itu? Belum ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin. Semuanya ucapkan alhamdulillah yuk bareng-bareng. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang sudah menciptakan kita semua sebagai manusia. Alhamdulillah. Andai saja adik-adik diciptakan sebagai kambing, berarti adik-adik hari ini tidak ada di dalam masjid, tapi ada di mana? Di kandang kuda. Oh, di kandang kuda. Di kandang kambing, menunggu tanggal berapa? Tanggal 10 Jul 10 Juli 10 Juni lagi. Zul yang bisa Katib kasih penghargaan 10 Jul 10 apa deh? 10 Juli. 10 Juli. Oke. Tanggal 10 Hah? Tanggal berapa? Zulhijjah. 10 Zulhijjah itu apa? Hah? Apa? Hari kurban. Hari Hari ini hari kurban. Oke. Baik. Teman-teman semua, di sini ada yang udah bisa baca Al-Qur'an belum? Sebelumnya kita bersolawat dulu yuk. Walaupun tadi adik-adik udah bersolawat, kita solawat lagi yuk. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin qulubi wa dawaiha. Bareng-bareng. Wa afiyatil abdani wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi sallu alaihi wa ala alihi. Di sini ada yang begini ya. Itu Hello Kitty. Baik teman-teman semuanya, bismillahirrahmanirrahim. Kakak akan bercerita, tetapi sebelum bercerita, kita yang bisa baca Al-Quran, Kak Toib mengajak adik-adik untuk membuka Quran surah As-Saffat ayat 122, Quran surah ke-37. Siapa yang udah bisa baca Quran di sini? Tapi sebelumnya kalau kakak bilang satu, tepuk tangan satu kali. Satu. Kamu udah bisa baca Quran? Iya, boleh maju ke depan saya. Satu. Dua. Kalau kakak bilang tiga, nggak ada yang tepuk tangan ya. Semuanya begini. Shhh. Siap ya. Satu, dua, tiga. Shhh. Kalau tiga, shhh. Siap ya. Tiga. Shhh. Sapu. Sapu deh ya, bukan satu. Diulang. Satu, dua. Tiba ya, ya. Oke, baik. Oke. Yang bisa baca Quran kamu? Nah, sini nak. Sini. Oke. Qurannya. Oke, ada Quran di sini. Bunda, punten Bunda. Oke. Kita dengarkan ya. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dan apabila dibacakan ayat Al-Qur'an, perhatikan, dengarkan, insya Allah kita dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah perasaan tenang, perasaan bahagia. Yuk, dengarkan ya. Al-Qur'annya sayang. Al-Qur'annya mana, Nak? Oh, enggak bawa. Ada Al-Qur'annya? Mana? Oh, ini sayang, sini Nak. Al-Qurannya mana? Enggak bawa. Oke, di sini. Hah? Zara udah berapa Zara? Bentar ya, kakak cari.
iya. Ini kan 1-1, berarti ini 102. Kamu duduk sini. Ya, kita dengarkan ya. Iya, iya, falamma balagha. Oke, dengerin ya. Nama kamu siapa? Aiska. Masya Allah, namanya Aisyah. Oh, Aiska. Mohon maaf diralat. Masya Allah, Aiska. Oke, boleh didengarkan ya. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma balagha ma'ahu saya qala ya bunayya inni Arafil manamin ani azbahuka fanzur madza tara fala ya qala ya abati watif'al ma tumaru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Dek, dengarkan sayang. Ini nggak ada terjemahannya. Di handphone Katoib ada sebentar. Ada terjemahannya nih ya. Kamu baca terjemahannya, perhatikan. Siapa yang bisa mengambil pelajaran dari ayat ini, dari terjemahan ini? Nih kamu baca nih. Ini terjemahannya. Nih, maka ketika pegang. Maka ketika anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersamanya, Ibrahim berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu." Dia Ismail menjawab, "Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintah Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar." Masya Allah. Kita kasih Shadaqallahul Azim. Kita kasih tepuk tangan buat Aiska. Ada pelajaran yang mau Katoib sampaikan pagi ini. Di sini, Seng. Ini buat Aiska. Makasih ya. Teman-teman, adik-adik, tepuk 1, 2, 3. Duduk anak soleh. Lupa ya. Duduk anak soleh. Duduk anak soleh. Dek, suatu hari Nabi Ibrahim bercerita menyampaikan pesan dari Allah kepada putranya. Siapa putra Nabi Ibrahim? Siapa namanya? Nabi Ismail, masih kecil waktu itu. Masih remaja. Nabi Ibrahim mendatangi putranya yaitu Ismail, bercerita tentang mimpinya yang bermimpi tentang apa? Apa? Apa nak? Mimpi tentang bulan bersujud. Masya Allah, subhanallah. Nama kamu siapa sayang? Virgi. Masya Allah. Kelas berapa sayang? Kelas berapa dek? Kelas berapa? Virgi? Masih PAUD. Masya Allah, walaupun masih PAUD jawabannya salah ya dek ya. Masya Allah. Bukan tentang itu dek. Ini tentang perintah dari Allah tentang apa? Berkurban. Adik-adik lihat, ibu-ibu perhatikan. Ayat ini tentang komunikasi seorang ayah dengan anaknya. Ayahnya bercerita kepada anaknya karena mendapatkan perintah dari Allah. Kata ayahnya, dek, kalau bahasa kita, nah, ya bunaya itu adalah panggilan kasih sayang. Kalau kita tuh, hai sayang, hai nak.
Ya bunaya itu adalah panggilan sayang dari seorang ayah kepada anaknya. Ayahnya bercerita kepada anaknya, Nabi Ibrahim bercerita kepada Nabi Ismail bahwa Nabi Ibrahim mendapatkan perintah dari Allah berupa apa? Perintahnya untuk menyembelih Nabi Ismail. Melalui apa perintahnya? Melalui mimpi. Adik-adik lihat. Begitu Nabi Ibrahim yang soleh ini bercerita kepada anaknya, anaknya juga sangat soleh. Ketika diceritakan mimpi itu, apa kata Nabi Ismail? Nabi Ismail bilang, ayah, kalau memang itu perintah dari Allah, lakukan saja ayah. Insya Allah engkau akan mendapatkan aku termasuk orang-orang yang sabar. Masya ayah yang soleh, anaknya pun soleh. Coba, karena anaknya soleh, coba lihat adik-adik. Kata anaknya, ayah laksanakan saja kalau itu perintah Allah. Coba kalau adik-adik, ayahnya bermimpi sesuatu. Anakku, tadi malam ayah bermimpi. Ini perintah dari Allah loh. Aku bermimpi, kamu harus disembelih. Lalu kata anaknya, ayah aja yang udah gedean. Oh, suka sih. Tapi karena Nabi Ibrahim soleh, anaknya soleh, adik-adik, bukan Allah menyuruh Nabi Ibrahim membunuh anaknya, bukan. Tapi begitu sebelum disembelih, anaknya berubah jadi apa? Jadi apa? Jadi siapa yang tahu nama dombanya apa? Nama kambingnya? Siapa yang tahu? Dek, begitu mau disembelih oleh Allah diganti dengan? Sekarang kakak mau nanya, kambing itu hewan apa? Kambing itu dia manusia atau bukan? Dia tergolong sebagai hewan. Adik-adik tahu, hewan seperti manusia, ada perbedaan hewan dan manusia apa yang membedakan? Kalau anggota tubuh hampir sama, punya mata, punya telinga, hidung, mulut, kuping, rambut, tangan, kaki. Yang membedakannya apa? Apa? Perbedaan hewan dengan manusia. Apa bedanya? Apa? Botak. Bukan botaknya, Dek. Apa? Hah? Akalnya. Kalau hewan, maaf ya, Dek ya. Kalau manusia, begitu manusia sedang sendirian, tiba-tiba dia lihat, dia lagi sendiri aja malam-malam. Lalu dia lihat ada bintang, ada bulan. Lalu bintang dan bulan itu sangat indah sekali. Lalu dia perhatikan, kata dia apa? Masya Allah, subhanallah, Allah keren banget bikin ini. Tapi hewan gak bisa begitu. Adik-adik tahu, manusia kalau laki-laki dewasa, perempuan dewasa saling suka, manusia ngapain? Datang kemana? Kemana? Ke masjid. Ke KUA untuk menikah, Dek. Datang ke masjid untuk pengajian. Datang kemana? Kalau orang dewasa, dia laki-laki tertarik kepada wanita, dia akan menikah. Meninggal lagi, Dek. Menikah. Tapi lihat binatang. Adik-adik lihat ayam. Ayam. Lihat. Ayam kalau suka sama ayam yang lainnya, ayam enggak datang ke KUA. Ayam enggak menikah dulu. Dia langsung pepet. Itulah ayam. Beda manusia dengan hewan. Masya. Sekarang pertanyaan berikutnya. Sifat-sifat hewan apa aja? Apa? Apa? Makan apa? Hah? Apa, Dek? Makan? Hah? Makan rumput, apa lagi? Makan daging, apa lagi? Makan? Sekarang sifat-sifat hewan yang lainnya, hewan-hewan yang buas misalnya, ngapain dia? Berburu apa? Hewan berburu hewan apa? Hewan
makan hewan, betul. Ada seekor kucing tiba-tiba dia lari karena ada tikus, atau dia lihat apa lagi? Dia lihat cicak, lalu kemudian dia berlari. Lalu kucing itu kemudian menangkap tikus atau menangkap cicak. Dia tangkap. Itulah sifat-sifat hewan, salah satunya dia bisa memakan binatang yang lainnya. Apa sayang? Apa? Kok harimau takut sama kucing? Karena harimau lebih besar daripada kucing. Kamu sini nak, sini sayang, sini nak, sini. Nih sebentar ya, ada yang mau cerita dulu sebentar, sini nak. Baik, itu kenapa di ini sih? Kamu kayak mau ke sawah, kayak mau ini. Oke, kamu sini sayang. Nama kamu siapa nak? Nama aku Virgi. Virgi, kelas berapa? PAUD. Iya. Baik, tadi nanya apa? Biar teman-teman juga dengar. Kucing takut sama cicak. Kucing takut sama cicak. Kucing takut sama cicak. Iya. Kenapa kucing takut sama cicak? Seingat Kak Toib, cicak itu dimakan oleh kucing ya. Tapi kata kamu kucing takut sama cicak. Kenapa? Karena kita punya gigitan yang lebih tajam daripada gigi hewan termasuk kucing. Iya. Yang mana? Oh, yang itu. Kucing. Oh iya, itu. Coba kamu nunjuk kucingnya gimana? Nunjuknya gimana? Coba gini nunjuknya. Tuh kucing. Coba gimana? Kita belajar nunjuk yang lebih baik daripada ini. Nunjuknya gini sayang. Tuh kucing. Gimana nunjuknya? Masya Allah. Oke, baik. Sini nak. Sebelum kamu duduk, coba tadi pagi bangun jam berapa? Mau jam 5. Jam 5. Sholat subuh nak? Iya. Di mana? Masjid. Masjid apa? Masjid Islam. Masjid Islam. Masjid Islam. Dekat rumah. Rumahnya di mana? Di Cigudang. Di Cigudang. Oh, cuci gudang. Di Cigudang. Baik. Kamu kesini sama siapa sayang? Mama. Yang mana mamanya? Oh iya, Bang pakai baju merah yang angkat tangan ya. Dikirain yang angkat jemuran ya. Oke, ini ya buat kamu ya. Oke. Kamu punya cita-cita? Iya. Mau jadi apa kalau udah gede? Kalau udah gede mau jadi apa? Mau jadi kecil lagi katanya ya. Jadi apa? Jadi beli mob. Oh, jadi bemo katanya ya. Hah? Apa? Beli mob. Oh, mau jadi brimob. Iya ya. Baik. Duduk sayang. Ya. Ya Allah. Baik, teman-teman, adik-adik semua lihat. Nabi Ismail adalah seseorang yang hebat. Nah, adik-adik, tepuk 1, 2, 3. Kak Toib, hebat itu seperti apa? Apakah dia juara 1 olimpiade? Hebat itu seperti apa? Apakah dia mendapatkan medali emas olimpiade? Lihat deh, ketika pagi hari datang, terdengar suara, as-salatu khairum minan naum. Itu suara apa? Azan apa? Azan subuh. Lihat, walaupun ada seseorang yang dia, adik-adik pernah lihat seorang pemuda badannya kekar karena dia nge-gym, tahu fitness, yang suka fitness, badannya besar. Oh, nih maaf, otot kawat, tulang besi, muka asbes. Dia kuat sekali. Tapi begitu azan berkumandang, as-salatu khairum minan naum. Lihat, ternyata yang sehat, segar bugar,
belum tentu dia bisa bangun. Yang badannya kuat belum tentu bisa bangun. Ternyata yang bisa bangun untuk sholat subuh adalah seorang anak kecil seperti kalian. Ternyata yang bangun untuk sholat subuh adalah seorang kakek-kakek yang udah tua, tapi dia bangun. Lihat. Jadi yang hebat itu bukan adik-adik bisa mukul temannya, itu bukan hebat. Yang badannya kekar, itu bukan hebat. Tapi yang hebat adalah yang dia mendapatkan perintah dari Allah, lalu dia laksanakan perintah itu. Siapa dia? Siapa dia? Siapa? Nabi Ismail. Nabi Ismail. Begitu Allah perintahkan ayahnya, oleh Allah diperintahkan ayahnya, kata Nabi Ismail, ayah laksanakan saja perintah itu kalau itu dari Allah. Masya Nabi Ismail begitu seorang yang soleh. Dia enggak mikirin, disembelih ayah, yang bener aja. Enggak. Nabi Ismail, oke ayah, silahkan. Tapi Allah itu sayang kepada hamba-hambanya, bukan manusianya yang mau disembelih, tapi binatang. Banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari seekor binatang yang disembelih. Adik-adik, kira-kira keuntungan apa yang adik-adik dapatkan kalau ada hari raya kurban? Kalau ada kurban? Apa? Dapat daging, apa lagi? Dapat sapi, apa lagi? Apa? Dapat kambing, apa lagi? Apa? Dapat domba, apa lagi? Dapat unta? Ada lagi? Dapat pahala kesabaran. Lihat adik-adik, kita punya banyak uang, tiba-tiba oleh Allah diperintahkan untuk berkurban. Uang kita dibelikan kepada kambing, dibelikan kepada sapi. Kita dilatih kesabaran agar apa yang kita miliki, kita belajar untuk diberikan kepada Allah. Lihat Nabi Ibrahim, Ismail itu anak yang paling disayanginya, anak yang paling dicintainya, tetapi tiba-tiba diminta oleh Allah untuk dikurbankan. Itu berlatih kita agar kita bisa berkurban, memberikan yang terbaik untuk siapa? Untuk siapa? Untuk Allah. Masya Allah, kamu sini sayang. Masya Allah. Nama kamu siapa nak? Lares. Hah? Lares. 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 Terus umur berapa? 6. 6 tahun. Kita berkurban. Kita berkurban, kurbannya apa aja? Sapi. Lalu? Kambing. Lalu? Domba. Terus? Ayam boleh nggak buat kurban? Ayam. Ayam. Ayam buat kurban. Ketika, aduh aku nggak punya ayam, ya udah aku beli the best stock, aku bagiin ke teman-teman, aku berkurban. Bukan gitu deh. Oke, ayam bisa jadi kurban, hewan kurban nggak? Tidak ya. Oke. Kurban itu sebetulnya untuk siapa? Allah. Iya, kurban itu dari manusia untuk Allah. Iya, manusia belajar apa dengan kurban itu? Bersama. Bersabar ya deh. Belajar apa? Bersabar. Oke, contoh. Ini punya kamu, ini mahal misalnya. Ini sebetulnya nggak mahal. Contohnya ini mahal banget. Ini punya kamu. Ini coba pegang. Ini apa namanya? Setan gepeng. Pegang. Ini mahal banget nih. Lalu tiba-tiba ada tetangga adik-adik yang sedang sakit nggak punya uang. Nah, tetangga kita yang sedang sakit nggak punya uang, berarti harus kita apain? Kita bantu. Nah, adik-adik punya handphone yang sangat mahal nih. Kamu punya handphone yang sangat mahal. Tetangga kamu ada yang sakit ternyata. Coba kamu apain tetangga kamu? Kasih apa? Hah? Kasih uang. Kasih uang. Kamu nggak punya uang, hanya punya handphone. Kamu kasih apa? Kasih handphone. Kasih handphone. Kasih handphone. Orang sakit disuruh WA-an. Oke. Kamu kasih apa? Tetangga kamu kasih apa?
makanan. Kamu kasih makanan? Oke. Dek, lihat. Kamu punya uang di rumah. Kamu punya uang di rumah nih. Lalu berangkat sekolah, uang kamu biasanya berangkat sekolah uangnya berapa? 2.000. Hah? 2.000. 2.000. Masya Allah, luar biasa kamu ya. Kamu sekolah uang 2.000. Lalu di sekolahan ada teman kamu nggak punya uang, kamu apain dia? Kamu apain? Jajanin. Jajanin. Masya Allah, lihat deh. Walaupun hanya punya uang 2.000, dia mau jajanin temennya. Masya Allah. Coba adik-adik. Kak Toib membayangkan punya uang 2 miliar. Lalu 2 miliar itu Kak Toib bagi-bagikan ke orang lain. Lalu ada yang bertanya, loh Kak Toib kenapa dibagikan semuanya ke orang lain? Nanti Kak Toib mana? Ya, saya membayangkan lagi punya 2 miliar lagi. Lihat adik-adik, kita untuk membayangkan aja nggak mau, apalagi mengamalkannya. Kurban berlatih untuk kita bisa memberi kepada orang lain. Siap semuanya? Oke, ada hadiah buat kamu ya. Oke. Kamu ngajinya di mana? Di Gardenia. Oke, masih ikro berapa? 3. Baik, duduk sayang. Baik teman-teman semua. Tepuk 1, 2, 3. Anak-anak Nabi ada 7 orang, 3 laki-laki, 4 perempuan. Pertama, ibunya bernama, ayahnya bernama, kakeknya bernama, kakeknya bernama Abdul Muthalib, neneknya bernama, neneknya dek, neneknya bernama, neneknya dek. Kalau ada kakeknya berarti ada neneknya. Neneknya bernama. Nah, kamu siapa namanya? Arisan, Ariska, Aisyah. Oke, baik Aisyah. Aisyah sini Aisyah. Ini Aisyah. Bentar deh. Teman-teman semua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Siapa yang mau jadi anak hebat? Turun tangannya. Perhatikan ayat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kata Allah begini. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah. Dialah anak yang hebat. Siapa dia? Yang ketika terdengar suara azan berkumandang, dia bangun dari tidurnya. Lihat nak, kamu tadi siapa neneknya Nabi Muhammad? Aminah binti Amro. Aminah binti Amro. Aminah binti Amro. Baik, kamu kelas berapa? Kelas 6. Kelas 6. Sejak kapan ikut ngaji di sini? Dari sebulan yang lalu. Oh, dari sebulan yang lalu. Baik, alhamdulillah. Kamu ngaji udah sampai mana? Baru sampai juz amma. Alhamdulillah, baru sampai juz amma. Kakak akan ngasih hadiah, tapi kamu harus jawab pertanyaan dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjutkan ayat berikut ini. Inna lil muttaqina mafaza. Oke, ayat berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Fasholli li rabbika wanhar. Inna syani akahuwal abtar.
Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Fadzalikal ladzi yukadzibu biddin. Fadzalikal ladzi yukadzibu biddin. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Fadzalikal ladzi yadu'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamnaunal ma'un. Shadaqallahul azim. Teman-teman, adik-adik semuanya, adakah binatang yang akhlaknya baik seperti manusia? Ada nggak? Binatang itu beda dengan manusia. Kalau manusia berakal, menggunakan akalnya digunakan untuk merenung, tapi binatang tidak. Kurban melatih kita untuk menghilangkan sifat-sifat binatang. Binatang itu bisa membunuh temannya, manusia enggak boleh. Binatang itu temannya kesusahan, dia biarkan, manusia enggak boleh. Binatang itu dia, mohon maaf, mendengar suara azan, dia enggak sholat, itulah binatang. Binatang itu ada Al-Quran pun, dia enggak ngaji Al-Quran, itulah binatang. Maka kurban sebetulnya banyak banget hikmah yang bisa kita ambil dari peristiwa tentang kurban. Ini buat Askia, Aisyah. Oke ya, sami-sami. Oke, teman-teman semua, Kak Toib sekarang mau bercerita. Bismillahirrahmanirrahim. Siap dengarkan ceritanya? Siap? Baik, kalau begitu tangannya dianyam. Dianyam seperti ini, dianyam. Tangannya dianyam. Adik-adik pernah lihat kucing ngulet? Tahu ngulet? Pernah lihat kucing? Kucing kalau ngulet, begitu tangannya dia angkat, itulah kucing. Dia tidak mengucapkan subhanallah. Adik-adik tahu nggak? Hari ini ada orang yang untuk nengok ke kanan aja susah, untuk nengok ke kiri aja susah. Katanya dia salah bantal. Kasihan bantal nggak tahu apa-apa disalahin. Tapi hari ini adik-adik bisa nengok ke kanan nggak? Coba 1, 2, 3. Nengok ke kiri 1, 2, 3. Enak nggak? Ucapkan hamdalah, alhamdulillah. Nah, enak anak yang hebat itu dia dapat nikmat sekecil apapun dia bilang alhamdulillah. Dek, maaf ya. Coba adik-adik tangannya diginiin. Coba tangannya diginiin. Tangannya diginiin. Bisa bergerak nggak? Ucapkan alhamdulillah. Oke, tangannya diginiin. Bisa bergerak nggak? Ucapkan hamdalah. Apa sayang? Apa nak? Bisa bergerak nggak? Alhamdulillah. Baik. Sekarang mata adik-adik matanya. Sekarang tahan 1 menit untuk tidak berkedip. Coba tahan 1 menit untuk tidak berkedip. 1, 2, 3. 1 menit untuk tidak berkedip. Pegel kan? Pegel ternyata ya. Allah, Allah, Masya Allah, Subhanallah. Kita lupa sama Allah, nikmat bisa berkedip. Coba kalau nggak berkedip nggak enak, betul? Masya Allah. Pegel kan? Enak nggak? Enak nggak? Nggak enak. Tadi pagi bangun tidur kakak mau nanya. Anak yang hebat itu begitu dia bangun tidur, yang paling dia ingat pertama kali apa? Yang paling dia pertama kali ingat ketika bangun tidur apa? Yang paling dia pertama kali ingat siapa? Yang paling diingat siapa? Allah. Yang paling diingat Allah. Kamu tadi pagi udah baca doa bangun tidur? Coba. Alhamdulillahillazi adana wa saqana wa jalana minal muslimin.
Amin. Dia bangun tidur langsung makan. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Bukan itu, Dek. Dia langsung makan. Siapa yang bisa? Bareng-bareng baca doa bangun tidur bareng-bareng. Yuk. Ahyana amin. Anak hebat itu, adik-adik, kakak mau cerita tentang seorang anak hebat. Ini sederhana cerita ini. Adik-adik pernah dengar cerita kuda yang aneh nggak? Udah pernah dengar? Ini ada seekor kuda. Dengerin sayang. Ada seekor kuda. Adik-adik biasanya naik kuda. Kalau naik kuda biar kudanya lari diapain? Dipecut. Tapi kuda ini kuda yang aneh. Dia nggak boleh dipukul atau nggak boleh diginiin perutnya. Tapi dia harus mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka kuda akan lari kencang. Kedebuk, 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 kedebuk. Agar kuda lari, maka harus mengucapkan apa? Bismillah. Agar kuda tambah kecepatan harus mengucapin apa? Adik-adik kalau nikmatnya ingin bertambah banyak harus banyak ucapin apa? Alhamdulillah. Nah, kuda ini dengan cara kita mengucapkan Alhamdulillah, kuda akan lari kencang. Kedebuk, 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 kedebuk. Kuda akan berhenti kalau kita ngucapin Allahu Akbar, maka kuda akan berhenti dari larinya. Allahu Akbar, kik, berhenti. Nah, hari itu seorang teman dari yang punya kuda bilang, aku mau minjem kuda kamu, boleh nggak? Kata yang punya kuda, boleh, tapi ada caranya ya. Aku udah tahu caranya. Enggak, ini beda caranya. Udah, aku udah tahu, nggak usah dikasih tahu. Enggak, udah. Enggak, udah dah. Dia nggak mau dikasih tahu. Lihat anak ini. Begitu dia menunggang kuda, dia pecut kudanya. Loh, kok nggak lari? Dia gesek-gesek perut kuda pakai tumitnya. Loh, kok nggak lari? Kenapa ya? Oh iya, aku lupa. Anak hebat itu kalau sebelum melakukan sesuatu harus baca basmalah, doa. Dimulakan dengan bismillah, disudahi dengan alhamdulillah. Begitulah disayangi Allah. Akhirnya dia naik kuda itu, Dek. Kata dia, enggak lari. Enggak lari. Oh iya, aku belum baca basmalah. Bismillah. Iya benar ternyata. Bismillahirrahmanirrahim. Kedebuk, 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 kedebuk. Kuda lari. Kedebuk, 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 kedebuk. Kata dia, nambah kecepatan apa ya? Oh iya, biar kita bertambah nikmat harus banyak hamdalah. Lalu kata dia, alhamdulillah. Kedebuk, 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 kedebuk. Kuda lari sangat kencang. Adik-adik, ketika kuda lari sangat kencang, apa yang terjadi? Ternyata dia kaget. Kenapa kaget? Dari kejauhan dia lihat, astagfirullahaladzim, itu di sana. Coba. Ternyata, ini hanya cerita, nggak usah ditengok deh. Nah, ternyata di sana dia lihat dari kejauhan. Coba di sana lihat itu. Ada jurang. Lalu kuda lari dengan sangat kencang, di sana ada jurang. Gedebuk, 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 gedebuk. 500 meter menuju jurang. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Ini cara berhentinya apa ya? Gedebuk, 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 gedebuk. Kata dia, subhanallah. Gedebuk, 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 gedebuk. Aduh, apa ya? Gedebuk, gedebuk. La ilaha illallah. Gedebuk, gedebuk, gedebuk. Aduh, ya Allah. 300 meter menuju jurang. Gedebuk, kata dia, ya Allah. Gara-gara aku nggak mau mendengarkan apa kata teman aku. Gedebuk, gedebuk. 200 meter lagi. Gedebuk, gedebuk. Kata dia, astagfirullah. Gedebuk, gedebuk, gedebuk. Ya Allah. 100 meter lagi menuju jurang. Gedebuk, gedebuk, gedebuk. Ya Allah, rest area. Gedebuk, gedebuk, gedebuk.
50 meter menuju jurang, kata dia, ya Allah ampuni hamba. Hamba tadi tidak mau mendengarkan nasihat teman aku, tidak mau mendengarkan apa kata teman. Gedebuk. Tinggal 20 meter menuju jurang. Lalu kata dia, ya Allah tolong hamba ya Allah. Sebentar lagi ada jurang. Kalau ini gak berhenti aku masuk jurang ya Allah. Dek, setelah dia mohon ampun kepada Allah, lalu dia berdoa minta diselamatkan. 5 meter lagi menuju jurang. Kata dia, Allahu Akbar. Kuda berhenti. 2 meter lagi menuju jurang. Karena berhenti dia bilang, Alhamdulillah. Gedebuk. Wah, lari lagi kudanya. Masya Allah. Gara-gara enggak mau mendengarkan. Anak yang hebat itu, dia tahu telinga 2, mulut 1. Artinya lebih banyak apa? Mendengarkan daripada bicara. Tepuk 1, 2, 3. Sekarang kakak akan bertanya kepada adik-adik, siapa yang mau menjadi anak seperti Nabi Ismail, yang anak itu adalah anak yang soleh, mendengarkan kalau orang tuanya berbicara, kalau dinasehati mau mendengarkan. Baik, sekarang kita akan buktikan, kita akan simulasi. Sekarang semuanya berdiri dulu, berdiri semuanya. Kita simulasi sekarang. Simulasi sayang. Berdiri semuanya. Oke, semuanya berdiri. Semuanya berdiri. Kita akan buktikan. Dek, berdiri semuanya. Oke. Anak yang hebat itu yang seperti apa kita lihat. Anak yang hebat itu kalau sendalnya hilang, keluar dari masjid hilang, lalu sendalnya hilang, apa yang dikatakannya? Astagfirullah. Dia enggak nangis, dia enggak nyalahin orang lain. Tapi apa kata dia? Lihat. Dia ingat kepada Allah. Kata dia apa? Alhamdulillah. Untung hanya sendalnya aja yang hilang, kakinya enggak ikut hilang. Alhamdulillah. Baik. Sekarang ikutin Kak Toib. Kalau Kak Toib bilang 2, adik-adik berkumpul satu kelompoknya 2 orang ya. Siap ya? Kalau kakak bilang 3, berkumpul satu kelompoknya 3 orang. Siap ya? Kalau kakak bilang 4, berkumpul satu kelompoknya 4 orang. Siap? Kita mulai. 1, 2. Mulai dari angka. Kalau udah ketemu temannya langsung duduk ya. Mulai dari angka. Ini adik-adik udah saling kenal? Udah saling kenal belum? Hah? Udah saling kenal semuanya belum? Udah kenal semuanya? Belum? Belum. Ini udah kenal semuanya? Siap ya? Kalau Kak Toy bilang 3, berkumpul 3 orang, pegangan 3 orang langsung duduk ya. Siap ya? Kita mulai dari angka. Yang paling telat duduk nanti harus maju ke depan ya. Kita mulai dari angka 2. Kalau udah ketemu teman langsung duduk. Kalau udah ketemu temannya langsung duduk. Kalau udah berdua langsung duduk. Oke. Kak Toy mau lihat ada enggak yang belum berdua? Oke, kita lihat. Oke. Yang udah berdua Kak Toy lihat ya. Ini udah. Adek udah. Kamu mana sayang temannya? Ya? Oh iya, kamu berdua ya. Ini udah. Mana sayang temannya? Adek, temannya mana Dek? 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 Sahur. Adek, kamu udah. Kamu mana temannya? Hah? Kamu kenal ini nggak? Oh, Dek, kamu tinggal pegangan, kenalan. Oke, ternyata belum kenal. Sekarang karena belum kenal, yang udah berdua berhadapan, saling berhadapan. Dek, kamu berhadapan sama ini sayang. Nanti juga kenal ya. Oke.
Adek berhadapan dengan cari sayang, cari. Ini dengan itu tuh. Ya. Kak. Ini Kak satu. Kamu sana. Baik, berdua ya. Berhadapan sayang, berhadapan nak, bukan berpinggiran. Berhadapan nak, ini minggir ini. Berhadapan sayang, berhadapan tuh gini. Bukan gini. Oke. Sekarang bersalaman. Sekarang yang di depan adik-adik udah kenal namanya. Baik. Adek, bukan saling minggir sayang, berhadapan nak. Kalau minggir nanti kamu gini. Ayo, berhadapan nak. Ya, anak baik, yuk, anak soleh, anak konda. Sini. Berhadapan nak. Oke, siap ya. Tangannya sekarang bersalaman dengan yang di depannya. Adek, temannya mana nak? Kamu cari teman sayang. Ah itu. Sekarang bersalaman. Ketika bersalaman, di antara yang dua, sekarang kita akan bermain peran. Yang satu peran sebagai Umar, yang satu sebagai Usman. Silakan. Siapa yang Umar, siapa yang Usman? Silakan ditunjuk. Oke. Disepakati oleh adik-adik. Adik-adik ngobrol dengan temannya, saya Umar, kamu Usman. Silakan disepakati. Siapa yang Umar, siapa yang Usman? Oke, silakan. Disepakati dulu. Siapa yang Umar, siapa yang Usman? Udah ya? Disepakati ya? Sudah ya? Baik. Yang Umar angkat tangan, yang Umar. Yang Umar angkat tangan. Baik. Yang Usman angkat tangan. Baik. Sekarang Umar dan Usman bersalaman. Hanya ujungnya saja, ujungnya saja, sayang. Dengan teman yang di depannya. Ya, berhadapan sayang. Adek, kamu temannya mana nak? Oh ini, berhadapan nak? Ya, kamu ini nggak ikut, biarin aja dia liatin ya. Kamu dengan ini. Oke, bersalaman. Udah sayang, biarin adanya ngeliatin aja. Kamunya bersalaman sama teman kamu. Ayo. Sekarang tangan Umar dan Usman seperti ini. Ujungnya saja. Kalau kakak bilang Umar, pas Kak Toy bilang Umar, maka tangan Umar ditangkap oleh Usman ya. Yang tertangkap harus maju ke depan, berarti dia belum berhasil. Siap ya? Kalau kakak bilang Usman, tangan Usman ditangkap oleh Umar ya. Agar tidak tertangkap harus menghindar. Menghindarnya caranya bagaimana? Menghindarnya caranya gini. Atau ke atas atau ke bawah. Cara menangkapnya bagaimana? Menangkapnya begini. Kenapa ke atas atau ke bawah? Karena kalau ke belakang nanti dikejar ya. Jadi ke atas atau ke bawah. Siap ya? Cara nangkapnya gini. Cara menghindarnya atau siap semuanya? Oke. 1, 2. Sekarang ujungnya dulu sayang. 1. Dek, berikan yang terbaik ya. Anak hebat itu anak yang taat. Ya. Iya enggak gitu juga, kawe. 1, 2. Dek, itu tangan kamu gini dulu ya. 1, 2. Usahakan fokus ya. Oke. Usahakan fokus, Dek. Siap. Oke. 1, 2. Umpamanya sabar apa? Sabar. Lihat Nabi Ismail, salah satu sifatnya apa? Sabar dengan setiap ujian. Siap semuanya? 1. Awas, yang tertangkap harus maju ke depan. Yang namanya disebut itu yang menghindar, ya. Yang tidak disebut yang menangkap. 1, 2. Usman.
kamu tertangkap. Oh sini. Oh sini. Perempuan ada yang tertangkap? Oh sini. Ya. Nggak usah gini, nggak usah adik-adik yang nunjuk, biar dia merasa sendiri, biar dia jujur. Kita akan belajar jadi anak yang jujur. Salah satu ciri orang taat itu adalah jujur. Biarkan dia yang bilang saya kak, biar dia maju ke depan. Jangan ditunjuk oleh adik-adik, biar dia aja sendiri bilang. Oke, siapa yang tertangkap? Oke, anak yang jujur hebat nih. Nah ini anak hebat ini salah satunya jujur. Ada lagi? Sini, langsung angkat tangan, langsung berdiri sayang. Sini nak, sini sayang, sini, nih sini kakak sini, di sini nak, di sini. Wah, banyak sekali. Oke sini sayang, di sini nak, sini. Udah, coba lihat orang-orang yang jujur itu ya. Iya, Malik. Oke, udah ya, udah sayang. Udah, yang lainnya duduk yang rapi. Baik, sekarang kakak. Aduh, ini bisa semuanya ini mah. Udah dek, udah dek, udah nak. Udah. Sini, oke. Malik di sini. Oke, baik. Aduh, sebentar, oke. Tepuk 1, 2, 3. Baik, kami dari pengajian Al-Ikhlas akan membawakan puisi berantai. Oke, baik, yang lain duduk. Ya Allah banyak banget. Oke, sini. Oke, kamu dengerin semuanya, perhatikan. Kamu tadi tertangkap. Tertangkap. Iya, duduk. Kamu tertangkap, duduk saya. Oke, Malik tadi tertangkap. Tertangkap oleh siapa? Duduk. Kamu habis waktunya ya. Oke, kamu tadi tertangkap. Tertangkap oleh siapa? Ridho. Oleh Ridho. Sebentar sayang. Terus kamu Ridho, kamu tertangkap, kenapa tertangkap? Baik, duduk. Habis waktu kamu ya. Oke, siapa lagi tadi yang tertangkap? Baik, sekarang yang perempuan. Dek, lihat dek. Adek, kamu tertangkap nggak? Enggak, ya udah duduk situ ya. Oke, dengerin. Kamu tertangkap? Tertangkap. Oleh siapa? Sapitri. Oleh Sapitri. Baik, kenapa kamu tertangkap? Apa ya? Kurang apa? Kira-kira kamu kurang apa? Kurang cepat. Kurang cepat sehingga tertangkap. Berarti solusinya apa biar nggak tertangkap? Menghindar. Harus? Menghindar. Harus menghindar. Tadi nggak menghindar. Enggak. Dek, lihat dek. Adik-adik, di pinggir jalan ada mobil. Adik-adik lagi jalan, apa yang adik-adik lakukan? Menghindar. Kalau ada orang bersalah, adik-adik lihat dia bersalah, adik-adik apain dia? Kasih apa? Kasih mainan lagi, kasih tahu deh kalau dia salah. Kalau enggak kamu jangan ikut-ikutan dia, betul? Kasih mainan, kamu duduk. Oke, karena udah jam 10:02, adik-adik duduk lagi seperti tadi. Katib akan ngasih kesimpulan pagi ini ya. Duduk yang rapi sayang. Baik, tepuk 1, 2, 3. Tafsilu khamsatin wa 'ishrina lazim kulla mukallafin fahaqi waqtanim hum adamu idrisu nuhu huduma salih wa ibrahimu kullu muttaba lutu wa ismailu ishaku kada yaqubu yusufu wa ayubu tada Su'aibu Harunu wa Musa wal Yasa Idrisu Yunusu Zakaria Yahya Isa wa Muhammad Khatimul Anbiya
Anak yang hebat itu bukan dia yang mendapatkan ranking 1 di sekolah. Bukan hanya itu, tapi yang paling hebat adalah anak yang belajar kepada para nabi menjadi pribadi yang taat. Idul Adha kita belajar kepada siapa? Belajar kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Belajar dari Ibrahim, belajar takwa kepada Allah. Belajar takwa. Yuk adik-adik semuanya. Besok pagi bangun tidur. Kak, aku kan masih kecil, belum balik. Betul, tapi adik-adik umur 7 tahun harus udah mengenal sholat. Umur 9 tahun, umur 10 tahun harus udah mulai melaksanakan sholat. Siap semuanya? Siap semuanya? Yang kedua, adik-adik belajar berbagi. Dengan Idul Kurban kita belajar berbagi. Siap semuanya? Belajar ngasih ke orang lain. Siap semuanya? Yang ketiga, buang sifat-sifat binatang, egois, ingin menang sendiri, ingin mengalahkan orang, mencelakakan orang. Belajar untuk tidak seperti itu. Menjadilah anak yang berpribadi mulia, berakhlak mulia. Siap semuanya? Siap semuanya? Itulah anak yang hebat. Siapa dia? Anak yang taat kepada Allah Subhanahu, sayang kepada ayah dan bunda, taat kepada Allah dan Rasulullah. Baik, demikian dari Kak Toib. Kalau ada yang mau bertanya boleh. Bunda terima kasih, adik-adik semuanya terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih Kak Toib. Ya, alhamdulillah ya teman-teman. Nah, anak hebat, anak taat. Alhamdulillah bersama Kak Toib hari ini, teman-teman, kita ucapkan alhamdulillah dan ditutup dengan doa kafaratul majlis atau penutup majlis. Yuk. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar dulu. Astaghfirullahalazim. 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 Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Ya baik, mohon maaf teman-teman, anak-anak hebat. Siapa yang mau es krim hari ini? Oke, pastinya datang ke taman membawa ilmu, pulangnya juga mendapat hadiah sedikit. Tapi tidak apa-apa ya, mudah-mudahan hadiahnya banyak dari Allah, yaitu keberkahan ilmu, kesehatan juga, rezeki juga. Ya, sebelum kita keluar, kita mau sesi foto dulu. Iya, teman-teman menghadap ke sana. Ya, menghadapnya ke sana. Biasa yang adik-adik kecil di depan, yang kakak tinggi di belakang. Yuk, teman-teman sudah hebat. Anak-anak Tama sudah hebat. Ya, yuk boleh mundur 5 langkah ke belakang. 1, 2, mundur ke belakang berarti. Mundur ke sini, mundur. Mundur itu ke belakang. Teman-teman mundur. Mundur sayang, mundur ke sini, mundur. Ayo, yang di depan mundur. Mundur itu ke belakang sayang, teman-teman. Mundur. Ya, terus munduran, yang tinggi di belakang. Ya, mundur sayang, mundur. Ya, terus munduran. Nah, ini yang kecil di depan. Ya, mundur. Ini masih jauh ya, munduran lagi. Yang paling depan boleh mundur tidak? Mundur ke belakang 5 langkah. 1, 2, 3, 4, 5. Ini yang muslimah masih mundur sayang. Hai, halo. Ini sepertinya sudah hilang konsentrasinya gara-gara es krim nih. Yuk mundur dulu. Biar fotonya bagus. Ayo, mundur sayang, mundur. Nah, oke. Yang gak tertib bunda gak usah kasih hadiah ya. Yang gak tertib ya. Teman-teman
ya. Oke, yuk. Kak Toyibnya mana ya? Oh, Kak Toyib ada di belakang, kelihatan tidak? Oke, baik. Yuk. Yuk kita lihat ke depan ya, teman-teman. Yuk. Yuk yang masih belum tertib. Agak geser, agak rempet. Yuk, 3, 2, 1. Atau ini boleh di depan punten? Ya, oke. Sambil Allahu Akbar. Coba tangannya yang kanan. Allahu Akbar. Satu kali lagi. Allahu Akbar. Iya, oke. Terima kasih teman-teman. Ya, sambil berbaris, tidak rebutan yang laki-laki dulu, Yang laki-laki terlebih dahulu. Bunda Tama mohon dibantu ya. Iya, yang laki-laki dulu. Oke. Yang tertib, insya Allah semuanya kebagian. Ya. Boleh dibantu di depan nggak? Oh ada. Ya. Sekian untuk Tama hari ini, teman-teman. Mohon maaf segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.